Ya, Liga Inggris kemarin di match kelima telah bergulir, yang di mana beberapa tim besar yang Arfan, ada yang kalah, menang, dan juga ada yang imbang. Mungkin bicara kalah, Arfan. Ada sebuah klub yang Arfan cukup legendaris, klub ini memiliki sangat banyak fans di Indonesia, namun Sepertinya nggak mampu mengimbangi minat dari fansnya hingga akhirnya dia terbujur kaku di kandang dengan kalah lagi-lagi 3-1 oleh Brighton Hove Albion, yang dimana dia sekarang berdekatan dengan klub yang juga ya mungkin bilang aib London mungkin ya, warna biru dan tim itu adalah MU dan Chelsea. Terlepas apapun, semalam hasil positif Arsenal melawan Everton sedikit menyisakan permasalahan dengan cederanya Martinelli serta gol dari Martinelli yang mendapat pembatalan dari VAR. Banyak pertanyaan dari kalangan pandit, termasuk Gary Neville, si panditnya MU. Itu mengomentari kinerja VAR seperti apa terhadap keputusan offside-nya Nketiah. Lagi-lagi Nketiah. Alhamdulillahnya bahwa Arsenal tetap bisa menang 0-1 melawan Everton. Masih bersama Pak Singwandu, bersama Hernandez, dan saya Kang Arfan. Ya, Kang Arfan, Liga Inggris kemarin pekan kelima telah selesai, di mana laga pertama kalau nggak salah Liverpool ya lawan Wolverhampton Wanderers dengan lawan si Wolves, betul. Menang dengan comeback 3-1 dan kemudian laga terakhir pekan kelima dimenangkan oleh tim tamu Arsenal, yang dimana akhirnya meraih kemenangan kembali Kang Arfan setelah 5 laga atau 5 musim belakangan. Kita akan away ke Goodison Park, nggak pernah menang. Terakhir menang di era Wenger dengan skor 2-5. Waktu itu Ozil masih bermain, Sanchez masih bermain, yang dimana jadi bintang permainan. Dan kemarin Kang Arfan kita menang kembali 1-0 dengan tampil begitu memegang kuasa penuh babak pertama. Main dengan tempo tinggi, umpan sangat cair, peluang-peluang juga ada, tapi lagi-lagi kemarin Arfan babak pertama Arsenal menjadi tim sejauh ini di awal Liga ini. Kemarin Arsenal tampil sangat buruk di babak pertama, hanya dengan mencetak 3 shot on target, itu pun cukup ringan sekali, dan akhirnya mampu berbuah gol oleh yang Arfan. Jadi Arfan, apa yang dia salah? Bukan memang kita tidak mampu untuk bermain langsung direct ke depan, atau emang Mikel lagi-lagi dengan teguhnya bermain untuk possession football? Possession football itu kan sebenarnya sederhananya membutuhkan striker yang tajam, Mas Dono. Kita melihat Man City dengan Haalandnya, Barcelona dengan Messi ketika itu, pun selain Messi, di kiri kanan Messi kan ada pemain-pemain yang luar biasa. Dulu trio MSN itu sangat dahsyat di tengah lah. Diharapannya di depan kan memang Gabriel Jesus, Saka, Martinelli atau Masako yang kita kenal, Masako dengan Odegaard di tengah kan, seperti itu, dan trio Masako kita plus Gapce sih sebenarnya. Itu kita membutuhkan memang satu striker killer gitu. Sistem possession, kalau striker killernya Nketiah ya jadi masalah gitu. Kita ya terlepas apapun peran Nketiah kemarin, ya saya ngomongnya memang semacam tidak berimpact sama sekali. Kita nggak ngomong bahwa Nketiah buruk, tapi bahwa permainan Nketiah tidak berimpact. Ya, bukan buruk loh ya. Sekali lagi, gaya permainan Nketiah yang dimainkan permainan Nketiah itu sangat tidak berimpact pada permainan Arsenal secara keseluruhan. Seolah-olah memang Arsenal bermain 10 orang, gitu loh Mas Dono. Tidak ada impactnya gitu loh. Padahal diharapkan peran Nketiah ini kan menjadi peran sentral, peran kunci gitu. Kelihatan sekali Mas Dono, ketika Martinelli ditarik, posisi kanan kita kalah. Di kiri kita kalah. Padahal di kiri itu Bukayo Saka dikunci mati-matian sama Everton gitu. Nah, di babak pertama sangat terlihat jelas itu. Di awal-awal babak pertama kan Martinelli cukup bisa merepotkan pertahanan Everton.
Nah, sayangnya memang Martinelli semacam mengalami cedera pasca gol yang dianulir meskipun banyak kalangan menilai offset itu seharusnya bukan offset gitu loh, karena Nketiah yang aneh gitu kan sekali lagi gitu. Nah, sampai legenda MU si Gary Neville juga mempertanyakan keputusan VAR itu seperti apa. Ya emang ini Arfan, emang lagi-lagi kita kemarin ya pertama ada andil King kita, andil dia adalah hal gol meskipun harus dianulir. Iya. Namun memang Arfan, betul kemarin saya juga melihat itu seharusnya itu onside. Karena terkena penyerang dari Everton Beto. Dan Nketiah dengan back terakhir Everton sangat tipis yang di mana, namun siapa pikir ini pasti onside karena tipis sekali dan masih terkena pemain Everton. Nah, tapi entah mengapa VAR memilih untuk mengoffsetkan gol Arsenal. Tapi saya pernah bilang, saya ingat dulu seorang pandit pernah bilang, hanya tim lemah yang menyalahkan VAR. Iya betul. Hanya tim lemah yang menyalahkan VAR gitu. Sayangnya kan itu bukan dari legendanya Arsenal yang ngomong. Itu kan legendanya MU gitu loh Mas Dono. Ya kita tidak terlepas kita mengamini saja itu komentar legenda MU ya. Tidak perlu disyukuri, toh juga Arsenal menang gitu loh Mas Dono. Iya menang. Dan apa namanya adalah modal penting untuk kita melawan PSV Eindhoven di Champions. Betul. Nah, di mana kemarin Arfan banyak sekali pemain-pemain yang cukup keren. Betul. Saka yang harus cedera dia main performa fire. Declan Rice kemarin tampil sebagai nomor 6 paling komplit. Dia ada di depan, kanan, kiri, belakang bertahan, intercept, recovery bola, dan juga kemarin Arfan penting di kiper kita ada yang sangat tenang, kalem. David Raya. Betul sekali. Memang dari posisi kemarin, kemarin memang pertahanan Arsenal sangat solid Mas Dono. Meskipun sekali lagi bahwa titik lemah Arsenal itu ketika mengalami serangan balik yang sporadis dari tim lawan itu selalu gopoh dengan semacam panik gitu loh ketika Ramsdale main. Cuman saya melihat Ramsdale memang akan dimainkan untuk Champions League gitu. Saya melihat seperti itu Mas Dono, bahwa dari skema kemarin Mas Dono sebenarnya saya melihat bahwa ini Arsenal akan serius di Liga. Akan serius di Liga. Terlepas memang Nketiah harus main sebagai starter. Terlepas itu Mas Dono. Dan posisi Gabjes memang disiapkan untuk menjadi pembeda di babak kedua. Dan memang mau disiapkan untuk dimain di Champions League gitu. Nah, yang menjadi titik lemah kemarin sekali lagi bahwa penguasaan bola yang begitu mayoritas, begitu menguasai lapangan, peluang-peluang tidak bisa terjadi dengan baik dengan XG yang sangat rendah gitu kan, 1, sekian gitu kan. Itu fakta kalau bahwa tidak bisa membuat gol kedua gitu Arsenal. Hanya juga membuat 1 gol gitu. Nah, kasus Bukayo Saka memang sepertinya ada tipu-tipu antara pemain dan manajernya gitu loh, untuk menipu Inggris biar dia tidak dimainkan di timnas Inggris gitu aja. Nah, dia kan bisa membuat surat dokter gitu kayak di Indonesia gitu loh Mas Dono. Seolah-olah sakit budal yang dokter senilai itulah gitu. Mengenai poster lagi nih. Itu seperti itu Mas Dono. Fakta semalam Bukayo Saka cukup fit loh, main 90 menit gitu kan. Satu asis dan gol-gol dari Leandro Trossard itu juga keren. Semalam Mas Dono, sekali lagi Arteta harus paham dan jeli gitu bahwa Trossard itu tidak pantas untuk menjadi pemain cadangan. Seperti itu. Trossard bisa menjadi pemain pembeda, dan sekali lagi terbukti lagi bahwa Fabio Vieira tidak pantas menjadi starter. Seperti itu Mas Dono. Saya tidak mau menghujat Fabio Vieira dan Nketiah gitu. Ya pemain Arsenal Mas Dono. Pemain Arsenal yang harus kita dukung. Cuman kita membutuhkan pemain yang lebih berimpact pada permainan tim gitu. Nggak perlu dihujat lah mereka, kalau seharusnya Arteta juga mengetahui hal itu gitu loh. Cuman kita sekali lagi kita nggak tahu maunya Arteta seperti apa gitu. Itu kan tim manajemen mereka gitu kan, tim manajer pelatih gitu kan. Monggo. Tadi saya cukup tidak fair dengan Anda bilang bahwasanya Vieira tidak berimpak. Kalau saya Arfan, saya kemarin lihat Vieira cukup tampil oke, karena memang musim ini dia tampil cukup prima, 2 assist di
kemarin sebelumnya dan harusnya kemarin 3 gol sah dia tidak asik bagaimana pas dari tim Arsenal. Betul. Nah, lalu kemudian bicara Leandro Trossard. Dia emang pemain yang harus membutuhkan waktu lebih untuk biar dia panas dia panas dulu. Nah, kemarin ketika dia masuk babak kedua, dia cukup pertama ganti Martinelli. Butuh waktu untuk pegang bola dan ritmenya. Dan emang dia harus layak starter karena emang dia pemain yang cerdas, dribblenya ulung ketika harus gol kemarin lawan Belgia di Eropa, kualifikasi Eropa, dia sangat lihai dalam dribble seperti kita ingat dengan Cazorla-nya kita dulu. Jadi memang harus paham betul bahwasanya tim ini memiliki banyak pemain komplit. Di pos kiper tenang Raya kemarin tampil sangat oke dengan bola-bolanya dia sangat hampir tepat sasaran ke pemain kita dengan hasil cukup sembrono. Jadi besok memang Raya layak dimainkan di UCL dengan di depan ada Leandro, Gabriel Jesus dan juga Saka. Nah, bicaranya Gabriel Jesus, dia memang kemarin cukup ada peluang Mas Kang dari Gabriel tengah lapangan dari belakang pemain kita. Namun lagi-lagi si Gabriel tidak punya positioning. Iya, yang bagus. Sehingga akhirnya dia kelas duel dengan back dari Everton dan akhirnya gagal gol. Iya. Setidaknya Gabriel Jesus berimpact Mas Dono. Iya, kekerenan Gabriel Jesus bagi saya dia itu bisa menjadi cover lini serang kiri kanannya gitu loh. Ketika dia mengalami kebuntuan di kiri, istilah si Martinelli di cover berlebihan, si Gabriel itu bisa mengganti atau merotasi permainan di situ gitu. Nah, kalau striker kita yang satunya itu semacam hanya duduk diam ngopi di kotak penalti gitu loh. Nah, itu kan sedikit semacam penyesalan bagi saya gitu loh, untuk melihat Nketiah seperti itu gitu. Apakah tidak di briefing seperti seharusnya gitu, seperti yang dilakukan oleh Gabriel Jesus gitu lah. Itu satu. Yang kedua, Fabio Vieira, saya kemarin, Mas Dono, saya sering melihat dia bertabrakan dengan Odegaard. Nah, itu bagi saya untuk permainan sekelas level Premier League itu seharusnya tidak terjadi, Mas Dono. Kalau memang mau rotasi berputar ganti posisi, seharusnya Fabio Vieira tidak tergesa-gesa. Tapi banyak bola yang semacam mandek ketika bola itu sampai ke Fabio Vieira. Faktanya berkali-kali si Odegaard selalu minta bola gitu dan semacam bertabrakan antar di posisi yang sama. Nah, mungkin memang saya tidak tahu ya si Fabio Vieira itu mau diproyeksikan mau jadi pemain seperti apa gitu. Pemain Portugal banyak terkenal egoisnya ya. Semoga saja. Semoga saja Fabio Vieira tidak terjangkit penyakit itu, Mas Dono. Nah, di satu sisi, keberadaan Raya semalam gitu. Clean sheet-nya patut dirayakan gitu. Gitu lah. Benar. Saya mungkin nambahin dari Anda tadi bilang bahwasanya Gabriel tampil mengcover di kanan kiri, saya sepakat. Gabriel pun juga kemarin ada ruang kosong ketika harusnya Odegaard untuk mengumpan ke si Gabriel, namun Odegaard untuk shooting, namun ini yang dari dari si Gabriel, dia paham dari ruang. Dia paham ruang kosong, dia paham dribble, kreasi peluang dia paham, cuma lagi-lagi dia masih belum kayak ngeyel. Entah mungkin dia emang takut karena cederanya lagi atau gimana pun itu harus namun. Nah, kemarin mungkin belum terlalu fit saja lah. Benar. Dan kemarin kita bersyukur untuk menang karena kita masih 0 kalah. Bakal penting untuk PSV Eindhoven dan juga di hari Minggu kita akan 0 lawan Derby. Betul. Ya, itu lagi. Itu kan memang PR berat gitu. Sekali lagi satu musim ke depan itu musim yang panjang, Mas Dono. Dengan seuga pemain yang saya rasa lebih baik tahun ini dari tahun lalu gitu. Betul. Saya kemarin saya babak kedua sih saya melihat bahwa ada permainan yang sangat keren dari Zinchenko. Sebelum dia digantikan si Tomiyasu, dia seumur kali mengganti di tengah ketika Declan Rice bantu menusuk ke depan. Si Zinchenko itu berada jadi pos mengisi pos gelandang bertahan gitu. Saya membayangkan gini, Mas Dono, waduh, kalau di kiri Zinchenko, di kanan Timber berapa tambah kerennya gitu loh kan.
Benar, gantian mengisi pos di tengah itu loh. Jadi di tengah Arsenal nanti cukup satu Rice saja untuk satu pos DM, tidak perlu double DM gitu. Kita lebih memaksimalkan Kai Havertz ini mau dimainkan seperti apa. Kalau melihat pertandingan semalam, Odegaard dan Fabio Vieira dimainkan bersamaan nomor 8. Iya, saya semacam kurang setuju. Saya tidak melihat ada kesinkronan permainan gitu loh. El metronomnya kurang ada gitu kan ya. Si Odegaard pengen bersinar, kalau memang harus bersinar dia kapten kita Mas. Harus mutlak. Nah, kalau Fabio Vieira ini kan terlalu egois bagi saya semalam permainan semalam. Dia semacam berkali-kali terlihat kecewa dengan temannya yang tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh Vieira. Seharusnya kan diharapkan oleh pelatih, bukan diharapkan oleh Vieira. Terlepas apapun, kemenangan kemarin kan memutus rantai nggak pernah menang di Goodison Park. Itu kan satu PR sudah terpecahkan oleh si Arteta gitu. Bahwa tahun lalu di kandang Everton kita kalah 1-0, tahun ini kita bisa menang 1-0 gitu. Ya. Nah, Evan, mungkin bicara PR Mikel dan Arsenal masih tetap dia belum bisa mampu menerobos tim dengan low block sangat rendah, medium block. Seharusnya Mikel untuk mencoba bermain direct dari belakang ke depan langsung dengan memiliki pemain seperti Giroud dan Arvan. Pemantul. Nah, ketika pemantul ini peran dari Habjev. Dribblenya oke, ruang cari ruang oke, finishing pun oke. Namun harus sabar kita nunggu Habjev itu kembali pulih ke Arvan. Dan kemarin memang saya puas. Ya, puas. Secara permainan juga cukup menyenangkan untuk ditonton meskipun jam malam gitu ngantuk-ngantuknya, capek aktivitas, capek segalanya gitu. Minggu pagi yang cukup minggu malam Senin dini hari yang cukup menyenangkan gitu. Terlepas MU kalah 3-1 gitu kan. Terus yang menjadi perhatian bagi saya kembalinya Liverpool kemarin itu kembalinya Liverpool ini juga harus menjadi perhatian skuadnya Arsenal gitu loh. Liverpool yang goncang tahun lalu aja bisa menahan Arsenal dan memupus harapan Arsenal untuk mengangkat trofi Liga gitu loh. Ya, jadi seperti itu Mas Dono. Iya. Ya, benar kan. Dari saya mungkin hanya itu aja cukup. Kita tinggal move ke UCL. Assalamualaikum UCL. Kita akan berjumpa di review lawan West Eindhoven di mana Arsenal akan bermain home, Kang Arfan. Dengan akan mungkin memainkan Raya kembali mungkin atau saya rasa kalau Ramsdale suruh main di Champions League, kalau masih kebobolan dan sudah gitu, buang saja gitu. Fungsi dia kan sebenarnya hanya sebagai kiper home ground gitu aja. Iya. Ya, secara kualitas permainan kelihatan banget. Orang awam aja paham bahwa Ramsdale tidak lebih baik daripada Raya gitu. Kalau malah ngomong sekarang ya berkaca tahun lalu gitu loh Mas Dono. Raya dari Brentford pertahanan seperti itu. Iya. Konsepnya seperti itulah. Terus di sekarang main Raya di Arsenal harusnya kan juga lebih baik daripada Ramsdale. Saya rasa jika Ramsdale disuruh main ke Brentford tidak bisa mendapatkan statistik seperti Raya gitu loh. Barangkali jadi lumbungke gitu loh Mas Dono. Sekian dari saya Kang Arfan, Hernandez. Ya. Kita berdoa saja Martinelli segera sembuh gitu. Itu penting Mas Dono karena meskipun di posisinya Martinelli banyak yang masih bisa gitu. Iya, Nelson yang Rosat, namun tim pemain ini masih muda, masih panjang sekali karirnya. Dan jangan tergesa-gesa untuk segera kembali ke line up gitu aja. Masih ada terusan dengan cukup dari saya. Ya, sekian dari saya Hernandez dan saya Kang Arfan. Salam PCC.